Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan tentang modus atau yang disingkat dengan MO. Semoga video ini bermanfaat. Untuk itu, subscribe dan share. Modus yang disingkat MO adalah fenomena yang sering muncul, atau data yang paling banyak muncul, atau data yang frekuensinya paling banyak. Agar lebih jelas, kita lihat contoh. Untuk contoh yang pertama, ada data 15, 13, 25, 15, 25, 29, 25, 25, dan 29. Di sini 13 ada satu buah. 15 ada 1, 2, ada 2. 25, 1, 2, 3, 4. 29, 1, 2, ada 2. Yang paling banyak di sini yaitu ada 4, data 25. Jadi yang paling banyak adalah data 25. Maka modusnya atau MO sama dengan 25. Berikutnya kita lihat contoh 2. Contoh 2. Ada data 14, 13, 34, 14, 13, dan seterusnya. Akan kita hitung jumlah data atau banyaknya data dari masing-masing data yang ada. Jadi banyaknya data, banyaknya masing-masing data. Agar lebih mudah kita urutkan. Seperti ini, kita urutkan dari yang terkecil yang terbesar misalnya. Ini hanya untuk mempermudah, artinya tidak wajib. Lihat di sini, 13 ada 2, 16, 1, 2, 3, 4, 28 ada 2, 34, 1, 2, 3, dan 4. 13 ada 2, 16 ada 4, 28 ada 2, 34 ada 4. Di sini yang paling banyak adalah data 16 dan data 34. Oleh karenanya atau modusnya sama dengan 16 dan 34. Sekali lagi, modusnya atau MO 16 dan 34. Karena ada dua data yang sama banyaknya dan paling banyak. Untuk data tunggal sepertinya sederhana atau mudah. Sekarang bagaimana kalau data dalam daftar distribusi frekuensi atau data kelompok? Untuk data kelompok dapat digunakan rumus modus sama dengan B ditambah P kali B1 per B1 plus B2. B ini merupakan batas bawah kelas modus. B, batas bawah kelas modus. Kelas modus itu kelas yang frekuensinya paling banyak. Sedangkan P itu panjang kelas. B1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang lebih kecil. Sedangkan B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang lebih besar. Agar lebih jelas, kita contoh saja. Dalam hal ini kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ada data dalam daftar distribusi frekuensi seperti ini, nilai 51 sampai dengan 60 dan seterusnya. Untuk 51 sampai 65, 61 sampai 78, 71 sampai 80, 20 dan seterusnya. Perhatikan di sini, kelas modusnya 71 sampai dengan 80 karena frekuensinya paling banyak dibandingkan dengan kelas-kelas interval yang lainnya. Sekali lagi ini merupakan yang warna kuning ini merupakan kelas modus. Langkah pertama kita cari batas bawah kelas modus. Ini 71 sampai 80. Maka batas bawahnya sama dengan 71 dikurangi 0,5.
Kenapa dikurangi 0,5? Karena 0,5 merupakan setengah dari satuan terkecilnya, yaitu 1. Berikutnya kita cari panjang kelas. Panjang kelasnya sama dengan 10. Perhatikan, 51 ke 61, 71 ke 81, dan seterusnya. Ini selisihnya 10. Jadi antar kelas ini selisihnya 10, maka panjang kelasnya sama dengan 10. Berikutnya kita cari B1. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang lebih kecil. Kelas yang lebih kecil di 71 ini ada 61. Berarti ini sama dengan 20 dikurangi 8. Oke. Sedangkan B2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang lebih besar frekuensinya. Nah, berarti ini sama dengan 20 dikurangi 12. 8. Sekali lagi B1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang lebih kecil. Artinya kelas yang di atasnya, yang lebih kecil. Sedangkan B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang lebih besar. Oke, kita dapatkan data-data ini. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan B plus P dan seterusnya. Sama dengan B, masukkan saja data ini. B-nya 70,5. P-nya 10 dikali 12 per 12 ditambah 8. Masukkan saja. Oke, ini 70 ditambah dan seterusnya. 12 dibagi 20, 0,6. 0,6 dikalikan 10 sama dengan 6. Jadi 70,5 ditambah 6, 76,5. Jadi modusnya atau MO sama dengan 76,5. Ini salah satu cara untuk mencari modus jika data dalam daftar distribusi frekuensi atau data kelompok. Saya pikir ini mudah, untuk lebih memahami dapat ditonton berulang-ulang. Mohon maaf jika ada kekeliruan, semoga bermanfaat. Tonton terus video-video saya, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.